Data di pusatkonten.id. Jadi, aku mau sharing dulu. Perkenalin aku Rifai, jadi aku punya kebutuhan sebenarnya internal, yang di mana aku punya kebutuhan brand-ku ini untuk ngelakuin research di sosial media gitu ya. Research apa sih? Tentunya research konten yang di mana biar engagement brand kami itu meningkat gitu ya. Nah, di sini aku khususkan pusat konten ini untuk di-treat dulu, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini belum punya akun treat, aku sarankan bikin akun dulu. Kalau sudah punya, tentunya pasti familiar gitu ya. Nah, ngomongin soal treat, kenapa pakainya treat dulu dibandingkan sosial media yang lain gitu ya. Pertama, kita tuh bisa banget untuk meningkatkan engagement secara cepat kalau versinya aku. Kenapa? Karena algoritmanya lagi bagus-bagusnya, terus interaksinya juga banyak banget ya di treat usersnya, dan di sisi lain ada keuntungan yang aku bisa lihat untuk pengusaha tentunya di kategori di bisnis jasa gitu ya. Makanya nanti aku juga akan share gimana pengusaha bisnis jasa ini bisa mudah banget nyari klien di trades gitu ya. Oke, jadi berangkat dari kebutuhan pribadi yang setiap hari aku pakai ini tools, sampai akhirnya aku berpikir kenapa nggak aku share aja ke orang lain untuk juga bisa pakai tools ini gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama aku langsung demoin aja. Ini aku pakai akun demo ya, namanya Veriatum. Jadi ketika kalian baru banget login, usahakan ini isi dulu nomor WhatsApp kalian dan lain-lain di sini ya. Klik aja lengkapi sekarang gitu ya. Biar nanti timku juga bisa support kalian lebih dari yang kalian butuhkan gitu ya di sini. Setelah itu di sini hubungkan akun sosial media. Sebenarnya kalian tidak perlu dulu hubungkan. Ini kan ada integrasi akun ya. Saya klik aja dulu. Karena ini sebenarnya untuk fitur schedule post untuk sosial media kalian. Dan aku rasa di tahap sekarang tidak diperlukan dulu. Kenapa? Karena konteksnya aku mau fokus untuk teman-teman memudahkan research sehingga mampu dan cepat menaikkan engagement teman-teman berdasarkan research dari tools ini gitu ya. Yang kedua, yang bisnis jasa itu cepat mendapatkan klien gitu ya. Karena ini aku kasih trial kurang lebih 7 hari dan aku rasa 7 hari ini udah sangat cukup kalau kita setiap hari pakai toolsnya gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke menu reset treat gitu ya. Di sini tempat di mana teman-teman itu isi kompetitor treats-nya siapa gitu ya. Terus kedua, keyword apa di benak teman-teman yang biasa si customer kalian itu cari gitu. Jadi aku mau ngasih cara pandangnya gini. Kita tuh harus ada di posisi sebagai customer kita. Apa yang mereka pikirkan, kebiasaan apa yang mereka lakukan akan sangat memudahkan ketika kita diminta untuk memasukkan keyword di sini gitu ya, gitu. Terus di sisi kompetitor tentunya kita jadi bisa tahu apa yang kompetitor itu kerjakan di treat gitu ya. Nah ini contoh aku udah masukkan kompetitor treatnya kopi kenangan misalnya, terus di sini keywordnya kopi di Dago Bandung gitu ya. Ini kamu tinggal tambahin aja di sini ketik, tambahin, tambahin gitu ya. Setelah itu klik jalankan riset gitu ya. Terus misalnya kamu ada pertanyaan gini, kalau misalnya kompetitornya aku belum tahu gimana Pak gitu misalnya. Ini nggak usah diisi nggak apa-apa, yang penting keywordnya harus diisi ya. Ini wajib gitu. Nah, di sini AI-nya akan langsung bekerja. Hasil risetnya di sini ini contoh pencarian kopi di Dago Bandung menunjukkan permintaan organik untuk rekomendasi tempat kopi dengan fokus pada vibes atau suasana dan menu spesifik gitu ya. Audiens mencari pengalaman Instagram worthy. Nah, di sini teman-teman jadi bisa belajar juga study case-nya bahwa oh ternyata ketika orang mau buka bisnis kopi di Bandung yang tentunya mereka tuh mencari Instagram worthy, kopdar friendly atau atmosfer nostalgia dan tempat-tempat yang cozy gitu. Nah, ini pendapat AI ya. Karena dia menganalisa dari tweet yang sudah orang post di tweet gitu ya. Nah, ini muncul nih. Hari ini kita jualan kopi ya, alamatnya di sini. Nah, kita jadi tahu nih bisa nge-research konten-konten yang dimana kita jadi dapat insight, oh kayak gini. Jadi kalaupun kita mau bikin bisnis baru ya, misalnya di Dago untuk bisnis kopi kita jadi bisa lihat
apa pemikiran di calon customer kita gitu. Ada rekomendasi nggak dan lain-lain gitu ya. Jadi di sini kalian bisa banget dapat ide-ide kontennya gitu ya. Begitupun ketika teman-teman di bisnis jasa juga. Tapi kita fokus di sini dulu. Oke, nah ini contoh. Nemuin kedai kopi dekat kantor daerah bla bla bla, vibes-nya gini-gini. Vibes-nya Bandung banget tahun 90-an. Nah, ini kita bisa rewrite sebenarnya. Rewrite itu apa sih? Kalau ini kontennya viral gitu ya, dan kita pengen menuliskan tulisan yang ATM, amati tiru modifikasi, bisa banget. Kita buka aja dulu, buka di thread. Ini dia akan mengarah ke thread-nya. Nah, contoh. Ini kan nggak terlalu viral gitu ya. Berarti kita nggak mesti duplikasi. Kalau ini viral gitu ya, kita bisa banget menduplikasi kontennya gitu ya. Nah, kita skip dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh. Begitupun ketika kita misalnya mau outreach atau mau langsung komen di apa? Langsung di thread-nya ya. Misalnya kalian punya bisnis kopi, ini bisa banget langsung di komen di sini untuk mempromosikan dagangan kalian gitu. Jadi ini tools menurut aku powerful banget. Kita bisa langsung nge-reach out orang-orang yang lagi di tempat yang sama atau orang-orang yang membutuhkan jasa kita, bisa banget gitu. Oke, nah ini aku turun ke bawah dulu terus gitu ya. Nah di sini akhirnya AI yang ada di pusat konten ini merekomendasikan seperti apa sih yang mesti kita kerjakan, terus ini formatnya seperti apa, videonya berapa detik dan lain-lain. Di sini kalian juga bisa dapat suggest-nya gitu ya. Nah, makanya semakin kita memperkaya diri dengan keyword-nya di sini lebih banyak gitu ya, kita akan semakin dapat insight yang jauh-jauh lebih menguntungkan dibandingkan orang yang hanya menggunakan tweet cuman post-post doang gitu. Oke, dan misalnya kita asumsikan kita ketemu nih apa postingan yang menurut kita tuh kayak wah ini bisa banget kita modifikasi untuk apa di akun kita gitu. Ini bisa banget. Caranya gimana? Kita tinggal rewrite di sini ada nih. Ini contoh beberapa dirty latte gue coba di Bandung. Tapi ini akun-akun brandnya belum ada nih kayaknya. Ini lebih banyak yang kita dapat itu akun-akun yang mereview ya gitu. Nah ini hari ini kita jualan kopi ya. Nah misalnya ini asumsi apa ya rame ya thread-nya gitu. Kita tinggal rewrite gitu ya. Nah di sini si AI-nya akan bantu kita nulis ulang gitu ya. Sehingga kita bisa amati tiru modifikasi dan kita juga nah ini contoh. Pagi hari ini kami launching blend spesial dari petani lokal bla 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 bla. Ini kalian tinggal buka thread aja tinggal copy paste gitu. Ini keren banget salin. Salin kita tinggal buat schedule di sini gitu. Buat schedule di sini ini asumsi aja ya. Ini jualan kopi misalnya gitu. Kita tinggal copy paste di sini, kita tinggal bikin schedule di sini gitu. Nah, ini kegiatan yang setiap hari tim kami kerjakan gitu ya. Nah, ini tinggal udah copy paste, ini tinggal buat schedule di thread-nya. Ini kan tinggal add schedule, akhirnya di post jalan gitu ya. Nah, ini jangan disepelekan ya. Jadi daily rutin kayak gini aja, kita bisa banget ningkatin engagement kita satu gitu ya. Kedua, kita akhirnya tahu format konten mana yang relevan dengan audiens kita gitu. Nah, ini udah selesai, kita tinggal simpan juga bisa. Simpan. Tadi kan teksnya udah disalin gitu ya. Nah, di sini udah tersimpan gitu ya. Nah, tinggal kita cek di konten tersimpan. Oke, jadi ini full kita mencari insight apa sih yang banyak diomongin di thread itu dengan keyword yang spesifik tadi. Nah, ini contoh ya, gitu. Jadi sewaktu-waktu kita bisa mengingat kembali apa yang sudah kita rewrite di sini dengan AI gitu ya. Dan kalau itu viral gitu ya, kita jadi tahu pola konten apa yang benar-benar cocok di audiens kita. Oke? Oke, sampai sini selesai research-nya, kontennya kita udah tahu, polanya udah tahu gitu ya.
Sekarang kita fokus ke radar peluang. Nah, ini fitur yang menurut aku belum ada di tempat lain karena aku uji coba sendiri khususnya buat pengusaha bisnis jasa gitu ya. Nah, di sini point of view-nya apa? Aku sering banget suka nyari jasa lewat Treat, misalnya jasa video editing atau yang lain-lain. Nah, kalau teman-teman itu bisnisnya jasa, di sini bisa lihat tinggal ketik kebutuhannya aja, nanti akan muncul orang yang mencari kebutuhan tersebut. Ini contoh, warga Treat saya sedang butuh jasa konsultan pajak. Nah, bayangin teman-teman yang bisnisnya jasa konsultan ini tinggal buka, lihat ya. Kita tinggal bisa DM dia, kita tinggal bisa komen ke dia. Gitu ya. Nah, ini bisa lihat. Oke, ya. Kita skip dulu aja deh. Oke. Jadi kita bisa banget nge-DM dia, kita bisa langsung komen ke dia. Dan ini real time loh ya. Jadi teman-teman bayangin setiap setiap beberapa jam ketik aja jasa gini misalnya. Jasa konveksi. Kita langsung aja cari dia loading. Bayangin setiap jam kita udah punya leads yang berkualitas dan nggak perlu repot lagi ngiklan-ngiklan. Ini bener-bener saya belum temuin di tools lain yang seperti ini gitu ya. Kalau saya karena sebelumnya udah coba research gitu ya. Nah, bayangin ketika kita punya bisnis jasa, teman-teman udah nggak perlu repot lagi nyari klien pakai iklan, pakai apa. Kenapa kita bisa langsung reach out atau bisa langsung ngontak direct langsung. Inilah menurut aku kayak kekuatan Treats ini keren banget sih menurut aku. Kita bisa direct langsung, kita bisa bikin copywriting. Nah, ini contoh. Nih, 4 Juli contoh ya. Warga Treats saya sedang sorry ini belum 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 apa ya belum berubah ya. Coba kita jasa konveksi, kita cari lagi. Nah, kalau misalnya dia nggak muncul gitu ya, berarti memang saat ini di jam ini belum ada yang mencari ya teman-teman. Bukan berarti error, belum ada yang mencari. Makanya kita butuh ngelakuin perulangan itu beberapa jam lagi, misalnya kayak gitu. Kalau ini nggak ada, aku akan ganti misalnya jasa apa gitu. Nah, disinilah waktu sabarnya kita. Kenapa? Karena gini, sistem ini akan menarik data yang ngeposting tentang jasa tersebut. Kalau tidak ada ya dia tidak muncul gitu. Oke, kita tunggu. Nah, lihat, muncul kan? Nih, tanggal 26 Juli. Warga, ada yang punya langganan penjahit nggak? Bla bla bla. Di sini juga ada info konveksi dong, Jakarta bla bla bla. Ini banyak banget. Teman-teman bisa lihat 93% kecocokan dan lain-lain nih bisa lihat sendiri. Jadi hari ini kita udah nggak perlu repot lagi 6 Agustus. Rekomendasi dong jasa bla 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 tuh lihat teman-teman. Jadi ini akan relevan di waktu yang tidak jauh dari bulan sekarang gitu ya. Ini khususnya kan bulan Agustus. Nah, polanya teman-teman bisa langsung buka. Contoh ini buka gitu ya. Kalian bisa langsung komen aja di bawahnya nih. Gitu ya. Nah, dengan begitu kalian punya chance untuk dapat klien baru dan bisa langsung DM ke mereka gitu ya. Oke, kalau sudah jangan lupa ditandain ya. Biar sistem membaca bahwa oh ini udah kamu hubungin gitu ya. Dia langsung hilang. Ini kamu dapat jadi kamu biar dapat leads baru lagi gitu ya. Nah, ini misalnya kamu udah hubungin, tandain lagi, maka dia akan apa eh, akan terus bergeser ke bawahnya nih udah kamu tandain gitu. Nah, ini enaknya kita di treat kalau point of view-nya aku kenapa? Karena tadi pertama research-nya kita jadi tahu insight apa yang mesti kita obrolin di treat untuk datengin pelanggan gitu ya. Yang kedua, radar peluang ini kalau teman-teman yang bisnis jasa, kita bisa langsung DM mereka, langsung komentar biar langsung teman-teman bisa dealing sama mereka. Ya, ini yang terjadi menurut aku di bisnis jasa. Jadi kalian harus mantengin di treat yang punya kebutuhan dari bisnis kalian itu gitu. Oke, paling itu aja fitur yang bisa aku share dulu. Teman-teman silahkan praktek. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti tinggal bilang aja ya. Oke, terima kasih.